Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur untuk berkat penyertaan Tuhan, pimpinan-Mu dari pagi hingga malam ini. Kami bersyukur untuk segala berkat kebaikan-Mu yang Tuhan nyatakan dan limpahkan dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Mazmur pasal 87. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Mazmur 87 ayat yang kedua. Tertulis demikian. Tuhan lebih mencintai pintu-pintu gerbang Sion daripada segala tempat kediaman Yakub. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa organisasi di dunia membuat daftar tentang negara yang paling jahat yang ada di bumi. Ukuran paling jahat di sini berkorelasi dengan sikap pemerintahnya, kondisi politik dan keamanan, serta tingkat kejahatan yang ada dalam masyarakatnya. Selain organisasi, ada banyak orang juga yang membuat daftarnya sendiri mengenai negara yang paling jahat atau paling tidak aman. Dan umumnya kita pribadi masing-masing punya persepsi negara mana atau daerah mana yang situasinya tidak baik dan tidak aman, serta tidak layak untuk dikunjungi atau ditinggali. Kita umumnya cenderung akan memilih daerah atau tempat yang menurut kita aman untuk kita tinggal, dan di situ kita akan merasa senang untuk melakukan pekerjaan dan aktivitas kehidupan. Dalam Mazmur 87 ini, kita membaca dan memahami tentang cinta Tuhan kepada kota Yerusalem yang melebihi cintanya kepada tempat-tempat lain. Yerusalem merupakan kota yang terletak di tanah yang dijanjikan Tuhan kepada umatnya. Kota ini adalah kota yang dipilih Tuhan agar namanya ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam kota Yerusalem ini ada bait suci yang dibangun sebagai tempat untuk ibadah kepada Tuhan. Namun bait suci itu pada saat ini sudah hancur dan digantikan dengan tempat ibadah yang lain. Sejarah dalam Alkitab menunjukkan ada kota-kota yang tidak disukai Tuhan, bahkan dihukum Tuhan oleh karena kejahatan penduduk yang tinggal di dalamnya, seperti kota Sodom dan Gomora. Selain itu ada juga daerah-daerah kota-kota lain yang dimusnahkan Tuhan karena dosa dan pelanggaran orang-orang yang tinggal di sana. Kalau kita merenungkan Mazmur 87 ini, kita akan mengerti bahwa pada hakikatnya bukan kota Yerusalemnya yang dicintai oleh Tuhan, tapi ini berbicara tentang cinta Tuhan kepada orang-orang pilihannya, yaitu orang-orang yang beriman, yang mengasihi dan setia beribadah kepadanya. Dan ini juga berbicara tentang cinta Tuhan kepada kita, kepada saudara dan saya yang hidup sekarang ini. Dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 tertulis, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih." Siapa yang dimaksud bangsa yang terpilih? Yaitu saudara dan saya. Kita adalah umat pilihan Tuhan karena iman kita kepada Kristus. Sebagai umat pilihan, kita dikasihi Tuhan secara khusus. Tuhan memang mengasihi semua manusia ciptaannya, tapi kasih-Nya kepada kita yang percaya berbeda dan lebih bersifat pribadi. Ini disebabkan karena kita memiliki persekutuan yang erat, iman dan kasih yang intim kepada Tuhan. Dalam Mazmur 103 ayat 13 tertulis, "Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia." Di sini jelas kita membaca tentang kasih sayang Tuhan kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Bukan takut dalam arti secara harafiah, tapi takut di sini adalah sikap yang hormat, taat dan mengasihi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya adalah orang-orang pilihan Tuhan.
Kita adalah Sion secara rohani. Dan kita dikasihi Tuhan. Kita dicintai Tuhan. Karena kita dicintainya, kita pasti akan mengalami karya kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Akan ada perbedaan yang kita alami karena cintanya dalam hidup ini. Janji Tuhan dalam Maleakhi 3:18 berkata, "Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya." Mari saudara yang dikasihi Tuhan, jalani hidup ini dengan kesadaran bahwa Tuhan mencintai kita. Kita telah dipilih, ditebus, diselamatkan, kita dilindungi, disertai dan diberkati karena cinta Tuhan kepada kita. Bersyukur selalu karena Tuhan mengasihi kita. Mungkin saat ini kita mengalami situasi sulit, keadaan yang kita tidak mengerti. Tapi percayalah, kasih Tuhan tetap atas kita. Dan Tuhan akan melakukan hal-hal yang baik, perkara-perkara yang indah dalam hidup kita karena kasih-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami mengerti, kami sadari bahwa Engkau mengasihi dan mencintai kami dengan kasih yang kekal. Kasih-Mu akan membuat perbedaan dalam hidup kami. Engkau akan mengerjakan perkara-perkara yang baik, hal-hal yang indah, hal-hal yang mulia dalam hidup kami. Karena kami adalah umat pilihan-Mu. Kami adalah anak-anak-Mu yang Engkau kasihi. Kami percaya situasi apapun yang terjadi dalam hidup kami, walaupun itu kami tidak mengerti, tapi kami yakin kasih Tuhan akan nyata. Pertolongan Tuhan akan terjadi dalam hidup kami, karena Engkau mengasihi kami. Dan kasih-Mu akan menuntun kami terus sampai pada akhirnya, ketika kami kembali masuk dalam kemuliaan-Mu yang kekal. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini. Berikan kami tidur yang nyenyak. Bangunkan kembali kami besok pagi dengan kekuatan baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami mohon lawatan Tuhan atas yang sakit, agar kesembuhan Tuhan nyatakan, Tuhan alirkan kuasa-Mu. Berikan kesehatan yang sempurna. Yang lemah Tuhan kuatkan kembali. Yang susah Tuhan hiburkan dan berikan semangat baru. Yang sedang dalam persoalan masalah, Tuhan berikan jalan keluar. Kami percaya kami alami sukacita, berkat pertolongan Tuhan, kemenangan yang dari Tuhan. Ampuni kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.